lihat-lihat beberapa koleksi buku punya kakak kosku, dan aku langsung tertarik sama satu buku dengan cover warna coklat. Aku buka di halaman pertama itu sudah menceritakan tentang tokoh Dewi Ayu yang bangkit dari kubur. Kenapa aku tertarik sama bacaan novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan? Karena di tahun 2019 aku kan masih posisi di kos. Nah, pada saat itu aku tuh sering gabut, pengen baca-baca buku, tapi setiap baca buku itu nggak sampai selesai. Soalnya rata-rata bacaan yang aku baca itu referensi dari dosen, yaitu dari mata kuliah. Nah, akhirnya membuat aku jenuh lah. Aku coba lihat-lihat beberapa koleksi buku punya kakak kosku, dan aku langsung tertarik sama satu buku dengan cover warna coklat, ya sekitar setebal 400 lebih halaman lah. Covernya itu ada perempuan duduk di kursi dengan pakaian adat dengan judul Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Nah, buku tersebut termasuk buku novel fiksi yang diterbitkan oleh Gramedia di tahun 2002, dan penulisnya itu memang karya Eka Kurniawan sendiri. Untuk menyelesaikan buku tersebut, aku butuh cuma 4 hari aja, dan itu menurut aku cukup cepat sekali sih buat aku yang langsung baca buku setebal tersebut. Dan waktu itu aku baca bukunya setiap waktu, setiap aku di kampus kalau lagi free, kemudian setelah menyelesaikan tugas, kemudian waktu bangun tidur, dan yang paling terbaik itu emang waktu sebelum tidur. Soalnya setelah kita seharian beraktivitas, kita bisa merelaksi tubuh kita dengan cara membaca hal tersebut. Awalnya buku itu aku kira bacaan yang horor. Soalnya aku buka di halaman pertama itu sudah menceritakan tentang tokoh Dewi Ayu yang bangkit dari kubur. Tapi ternyata buku tersebut menceritakan tentang sejarah, tentang masa akhir kolonial, di mana tokoh utama Dewi Ayu dengan parasnya yang cantik, yaitu blasteran orang Indonesia dan Belanda, itu menjadi daya tarik sendiri bagi para penjajah pada zaman tersebut. Nah, sampai dia itu punya 3 seorang anak, tapi setiap anaknya itu dia berharap sekali jangan sampai ada yang mengikuti jejak ibunya. Tapi dari ketiga anak tersebut itu mempunyai pilihan hidupnya sendiri-sendiri, dimana contoh ya, anak pertama Alamanda, dia itu dengan paras cantiknya suka PHP-in anak laki-laki. Nah, pada saat Dewi Ayu mengandung anak yang terakhir, yaitu anak yang keempat, dia sangat berharap sekali akan melahirkan anak yang buruk rupa. Setiap dia melihat hal-hal yang jelek, dia itu selalu berharap dia itu melahirkan anak seperti tersebut gitu. Dan memang setelah melahirkan anak yang terakhir tersebut, dia melahirkan anak yang sangat buruk rupa, dimana para tetangga-tetangga itu mencibirnya. Dewi Ayu dengan parasnya yang cantik dan ketiga putrinya yang cantik, dan anak terakhirnya itu beda sekali gitu. Tapi Dewi Ayu memang mensyukuri, karena itu yang diharapkan dia gitu. Dia berharap seperti itu karena agar tidak ada yang mencontoh jejak ibunya tadi sebagai pelacur. Karena alasan utama Dewi Ayu tadi kan memang untuk mempertahankan hidupnya sih pada saat zaman penjajahan tadi. Memang kata cantik tersebut itu diperuntukkan bagi setiap perempuan sih, baik cantik secara fisik,
tapi juga cantik dari segi perilaku. Bahkan orang-orang itu menstereotipkan perempuan bahwa perempuan itu harus cantik dalam urusan rumah tangga, cantik dalam pintar mengatur kebutuhan rumah tangga, kebutuhan suami, anaknya, dalam hal-hal domestik. Pokoknya ada idiom yang mengatakan perempuan itu harus maca, masak, mana gitu. Jadi bukan hanya secara fisik aja cantiknya, tapi juga secara rohaninya juga gitu. Nah, buat teman-teman, jangan sampai malas membaca, karena dengan membaca kita bisa mengetahui hal yang baru, kita bisa bertindak, karena kita semua itu apa yang kita lakukan, apa yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu semua kita peroleh dengan cara membaca. Dan investasi terbaik bagi diri sendiri yaitu dengan membaca. Bahkan Najwa Shihab mengatakan kita hanya perlu satu buku untuk menemukan Bahkan Najwa Shihab mengatakan kita hanya perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Jadi kita harus mengetahui dulu apa sih yang menjadi minat kita. Kalau misalkan teman-teman minat pada hal memasak, ya sudah, kita harus cari bacaan tentang memasak, entah itu memasak rendang atau kita membuat sesuatu hal yang lain. Kalau kita suka olahraga, ya kita cari bacaan tentang olahraga. Jadi temukan dulu minat dalam diri kamu, baru kita mengulasnya dengan membaca. Nah, kalau kita kebingungan untuk membeli buku, sekarang kan udah zamannya modern. Jadi kita bisa pergi ke perpustakaan nasional melalui elektronik, atau kita bisa mengunjungi perpustakaan daerah, atau bisa juga pergi ke Lubang Merah. Karena di sini kalian